Salam aleihim saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada aturan baru yang muncul yang cukup menarik bagi rohaniwan, yaitu penggunaan kartu vaksin untuk syarat masuk ke suatu mal, ke restoran tertentu, tempat wisata tertentu, atau pergi keluar daerah tertentu. Saudara-saudara, orang-orang yang banyak membahas tentang 666 langsung merespon dengan cepat dan mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa, menyatakan bahwa inilah penggenapan dari apa yang dikatakan firman Tuhan sudah digenapi. Benarkah demikian saudara-saudara, bahwa penggunaan kartu vaksin merupakan penggenapan tanda 66 di dalam kitab Wahyu 13? Untuk mengecek kebenarannya, kita tidak hanya menafsirkan dan berteori, tetapi kita harus melihat tanda-tanda yang ditunjukkan di dalam kitab suci itu sendiri. Marilah saudara-saudara, kita mengamati dengan cermat, dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang bersih, untuk melihat tanda-tanda yang menyertai munculnya tanda 666 di dalam kitab Wahyu 13. Mari saudara, kita cermati dan mintalah Roh Kudus untuk menerangi, sehingga tidak Anda yang menentukan, tetapi Roh Kudus dan firman itu yang berbicara menguasai Anda. Di dalam kitab Wahyu 13 ayat 15 demikian, dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara, dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Ayat 16 saudara, dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Itulah saudara-saudara yang tertera di dalam kitab suci. Di situ ada yang sama kalau kita mengambil hanya cuplikan ayat yang terpenggal, saudara. Kalau tanpa tanda itu, orang tidak bisa membeli, menjual. Nah, sekarang saudara, kalau diterapkan di saat ini, bisa sama saudara. Karena orang yang mau masuk mal tidak boleh kalau tidak pakai kartu vaksin. Lah, apa hubungannya kartu vaksin dengan tanda di dalam kitab Wahyu ini? Para rohaniwan tertentu sekarang ini, saudara-saudara, menganggap bahwa vaksinasi itu tanda yang menggenapi di dalam Wahyu 13 ayat 16 itu, yaitu memberikan tanda pada tangan mereka atau dahi mereka. Itu dianggap perwujudannya vaksinasi COVID-19, saudara. Nah, sekarang saudara berpikir jernih, cocok enggak itu apa yang tertera dalam kitab suci dengan pelaksanaan vaksinasi ini? Benarkah vaksinasi ini merupakan tanda yang diberikan oleh The Beast 666? Nah, inilah saudara, harus dicek. Jangan asal bicara, karena ini bisa menyesatkan banyak umat tersesat. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat di dalam kitab Wahyu tersebut, satu persatu saudara, kita lihat mari dengan hati dan pikiran yang cermat, saudara-saudara.
kapan tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi itu diberikan. Mari kita cermati saudara, kitab Wahyu 13. Nah, kita awali dulu saudara. Di situ dikatakan yang binatang keluar dari bumi itu mendukung apa yang dinyatakan oleh binatang buas yang keluar dari laut. Bahkan binatang buas yang keluar dari bumi itu menyuruh setiap orang mempercayainya dan menyembah patung binatang buas yang keluar dari laut itu. Dan setiap orang harus membuat ikon, dan ikon itu diberi oleh si naga atau setan dari roh hidup. Jadi ikon-ikon arca-arca yang dibuat tentang the beast yang keluar dari laut itu bisa bicara. Terus setiap orang harus menyembahnya. Kalau tidak mau menyembah apa? Dibunuh saudara. Dan orang-orang yang sudah menyembah ini saudara, sebagai milik the beast yang keluar dari laut dan dia keluar dari bumi. Dan the beast ini namanya 666. Oleh sebab itu, untuk menetapkan, menguasai mereka yang sudah menyembah ikon atau arca the beast yang keluar dari laut tadi, maka diberi tanda, baik itu anak, remaja, pemuda, orang tua, semua diberi tanda. Siapa yang memberi tanda saudara? Yaitu the beast yang keluar dari bumi, memberi tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Itulah saudara-saudara. Tandanya itu berupa apa? Kitab suci tidak menjelaskan. Kalau tanda itu saudara, itu bisa berupa chip, bisa berupa tanda yang lain, barcode, atau bisa tanda yang lain saudara-saudara yang kita belum memahami. Banyak tanda bisa diberikan, atau stempel, atau tanda tertentu yang diciptakan oleh the beast itu. Misalkan benjolan pada tangan kanan atau titik hitam pada kepala, bisa juga saudara pada kepala bagian depan yaitu dahi. Bisa juga di dahi itu ada tanda tertentu berupa bulan sabit atau tanda tertentu yang merupakan seperti stempel itu saudara, stempel panas sehingga jika membentuk daging yang keluar yang membentuk. Itu bisa juga tanda saudara. Tapi kalau sekarang ini para rohaniwan menetapkan kalau vaksinasi COVID-19 dikatakan tanda yang memenuhi di dalam kitab Wahyu 13 ayat 17 tadi, apakah cocok itu saudara? Kalau saudara baca di dalam kitab suci, jelas tidak cocok. Ya, tidak cocok. Karena apa? Tidak cocoknya kita melihat di sini saudara. Tanda itu memang disuntikkan lewat tangan kanan dan lewat tangan kiri dulu, vaksin yang kedua kanan. Tapi itu belum tentu tanda saudara. Mengapa? Karena tidak memenuhi kriteria peristiwa yang terjadi seperti yang diceritakan dalam kitab Wahyu tadi. Peristiwa apa itu saudara? Pada saat meterai ketujuh dibuka dan sangkakala ketujuh berbunyi, memasuki masa kesusahan besar. Saudara-saudara, pada saat itulah kita melihat bahwa muncullah namanya the beast 66 yang keluar dari laut. Ciri khasnya dari the beast 66 yang keluar dari laut itu, di kepalanya tertulis nama hujatan dan mulutnya penuh dengan hujatan. Saudara-saudara, ini adalah ciri khas
dia menghujat Elohim atau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, menghujat namanya, menghujat kemahnya, dan menghujat semua yang tinggal di Samayim atau di sorga. Bahkan hujatan-hujatan itu terus berkembang kepada otoritas-otoritas, karena dia memang muncul untuk mewakili si naga, si setan, untuk memaksa setiap penduduk dunia menyembah kepada si naga atau setan itu. Itulah the beast yang keluar dari laut. Kemudian saudara, kita perlu memahami di dalam konteks hujatan itu berarti menentang semua otoritas yang di atasnya, semua yang tidak sesuai dengan rencananya, pikirannya, kehendaknya, itu ditentang, itu menghujat saudara. Mungkin di dalam masa pandemi COVID-19 ini cocoknya yang sering menghujat otoritas di atasnya adalah para pembuat konten-konten hoax, terutama anti vaksin. Mengapa saudara? Karena pembuat konten hoax anti vaksin ini menunjukkan kepada pemerintah yang sedang mengatasi permasalahan COVID-19 dengan cara meminta semua penduduk, semua rakyatnya untuk melaksanakan vaksinasi. Dan disinilah hujatan muncul melalui konten-konten hoax anti vaksin. Misalkan begini saudara, ada orang yang sudah vaksin, kemudian beberapa hari kemudian dia kena COVID dan meninggal. Nah, itu diambil menjadi konten untuk disampaikan ke publik. Ini contohnya, sudah vaksin, kena COVID, mati juga. Nah, ini saudara-saudara. Dan pembuat konten ini memang sengaja untuk menarik banyak rakyat supaya mengikut konten hoax anti vaksin ini, sehingga sama saja menentang pemerintah. Padahal yang benar saudara-saudara, setiap orang yang divaksin, yang pertama misalkan, itu membentuk antibodinya dalam tubuh itu sekitar 3-6 bulan. Jadi kalau dalam beberapa hari dia kena COVID meninggal, ya itu wajar. Jadi tidak salah vaksinnya. Nah, pembuat konten hoax anti vaksin ini sengaja mencetuskan hal-hal yang buruk tentang vaksin. Ini namanya penghujatan kepada pemerintah. Ini namanya menentang, melawan pemerintah, saudara-saudara. Dan itu dikerjakan oleh dalangnya, The Beast 66. Yang sekarang belum muncul, saudara. Masih pada akhir zaman nanti, yaitu masa kesusahan besar saat sangkakala ke-7 ditiup. Nah, sekarang sangkakala yang berapa yang ditiup, saudara-saudara? Belum, saudara-saudara. Nah, inilah kita perlu memahami dan kita perlu mengerti bahwa vaksinasi bukan tanda 66 seperti yang diberitakan di dalam kitab Wahyu 13 ayat 17 yang dikatakan di dahi atau tangan kanan. Itu sangat berbeda, saudara. Nah, sekarang tentang hujatan tadi, saudara-saudara. Mengapa mereka menentang pemerintah? Banyak alasan, saudara. Tapi yang jelas, orang-orang yang menentang kepada kebijakan pemerintah, program-program pemerintah, itu adalah sama saja menentang ketetapan Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Di dalam kitab Roma 13 dikatakan bahwa pemerintah itu wakil Tuhan di bumi atau pelayan Tuhan di bumi. Dan dikatakan di situ, orang yang melawan atau menentang pemerintah berarti itu menentang ketetapan Elohim. Dan itu memang benar, saudara. Pemerintah itu wakilnya Tuhan di bumi atau pelayan Tuhan di bumi.
Saudara-saudara, kalau umat kudus Tuhan yang di daerah terpencil berdoa supaya bisa ada jalan untuk bisa memberitakan lebih luas dengan waktu yang cepat, maka Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi menjawab umat kudusnya di daerah terpencil tadi, akan menjawab melalui pemerintah dengan mereka membuatkan jalan, jembatan, alat transportasi, sehingga apa saudara? Daerah yang terpencil tadi bisa terhubung dengan daerah lain. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang memprogram? Pemerintah. Kemudian kalau orang-orang kudus berdoa sungguh-sungguh supaya dibukakan jalan, supaya semuanya jalan lancar, pemberitaan kabar baik ke seluruh dunia dengan cepat, maka Bapa yang di surga menjawab dengan memakai pemerintah, membuatkan terminal-terminal laut, darat, udara, transportasi laut, darat, udara, jalan-jalan mulus, jalan tol, semua sistem pelayaran, sistem angkutan yang diatur sedemikian rupa dengan cepat. Pemerintah membuatkan juga angkutan darat yang cepat kilat, kereta-kereta cepat dan seterusnya, komunikasi internet yang cepat. Siapa saudara yang melakukan? Apa Tuhan langsung menjawab melalui mujizat malaikatnya? Tidak saudara, melalui pemerintah. Terjadilah jalan tol, semua alat transportasi dengan mudah, internet ada. Itulah saudara-saudara, maka pemerintah disebut pelayan Tuhan. Pemerintah melaksanakan vaksinasi dalam rangka apa? Bukan mau membunuh rakyat saudara, tapi mau menyelamatkan rakyat. Mau membuat rakyatnya itu tetap bisa hidup dengan tenang, nyaman, menikmati damai sejahtera, kemakmuran, keamanan. Salah satunya adalah dengan vaksinasi, karena itu yang bisa dilakukan. Dan kalau ada konten hoax anti vaksin menyatakan vaksin yang dimasukkan itu ada hal-hal buruk, busuk, hal-hal yang mengandung chip misalkan, bisa mengendalikan orang, karena itu alatnya The Beast 66, saudara perlu lihat di kitab suci. Itu adalah bohong, tidak sesuai kitab suci. Konten-konten hoax anti vaksin itu semua konten hoax anti vaksin bertentangan dengan kitab suci. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kartu vaksin dipakai untuk masuk ke mal, itu adalah dalam rangka mendorong rakyat supaya semuanya mau ikut vaksin. Kalau semua sudah ikut, ya sudah, kartu vaksin nggak digunakan lagi. Bahkan sekarang pun saudara, di daerah area-area hijau ya, yang sudah nyaman, aman, orang bisa masuk mal tanpa kartu vaksin. Nah, itulah sudah, dari tidak semua mal sekarang memperterapkan kartu vaksin. Tergantung suasana, kondisi, bagaimana serangan dari COVID-19 itu di masyarakat. Oleh sebab itu saudara-saudara, kartu vaksin yang dipakai untuk masuk mal dan ke tempat-tempat yang lain bukan alat The Beast 66, bukan tanda 66 digenapi, bukan alatnya si The Beast 66 untuk mengendalikan manusia. Tidak saudara-saudara, itu hoax, bohong. Semua program pemerintah untuk kesejahteraan. Dan kalau umat Tuhan misalkan mau disesatkan, pastilah kalau umat itu mau disesatkan oleh penguasa yang sah, pasti Tuhan bertindak, mengatur semuanya supaya tidak tersesatkan, dan memberitahu nabi-nabinya, umat kudus yang diurapi untuk memberitahukan bahwa itu adalah menyesatkan. Oleh sebab itu saudara-saudara, berdoa, berjaga-jagalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan yang menjerat, menekan, mengsesarakan. Saudara,
kita melihat peristiwa munculnya debis 66 yang dari laut tadi yang penuh hujatan diikuti dengan debis 66 yang dari bumi. Itu mengadakan tanda mujizat, juga memaksa semua orang menyembah ikonnya atau patung dari debis 66 yang dari laut. Disuruh menyembah patung itu, kalau tidak dibunuh. Nah, semua orang besar kecil, semua penduduk dunia yang menyembah kepada patung dari debis 66 yang muncul dari laut tadi, itu akan diberi tanda pada tangan kanan atau dahinya. Tapi kitab suci di dalam Wahyu 13 ayat 17 tidak menyebutkan tanda itu apa. Oleh karena itu, yang sekarang memaksakan kehendaknya, opininya, kartu vaksin sebagai tanda 66 atau vaksinasi sebagai alatnya atau perwujudan penggenapan tanda 66 kitab Wahyu adalah tidak benar. Tidak cocok dengan kenyataan kitab suci. Dan saudara-saudara, kitab suci itu pandangan hidup kita, sumber kebenaran kita. Dan Tuhan berfirman salah satunya melalui kitab suci. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari di akhir zaman ini kita tolak konten hoax anti vaksin. Karena kita memahami bahwa semua yang menentang pemerintah, khususnya pembuat konten hoax anti vaksin dan yang menyebarkannya, meneruskannya, sama saja orang-orang yang menghujat pemerintah, yang berarti menentang pemerintah, yang berarti juga menentang ketetapan Elohim. Dan kalau menentang ketetapan Elohim, dosa tidak, saudara? Dosa. Oleh sebab itu bertobatlah sebelum hukuman Tuhan datang atas saudara semua. Terpujilah Tuhan yang menganugerahkan pengertian ini. Mari kita yang diteriangi Roh Kudus, yang sadar, berubah, dan masuk dalam firman. Sajak saudara semua kembali kepada kitab suci, kepada suara Tuhan. Saudara selamat, tidak tergoncangan iman saudara. Dalam nama Yesus, diberkatilah saudara yang nonton video ini. Sukses selalu. Roh jiwa tubuh saudara diberkati, sehat, perkasa, dan umur panjang milik saudara. Haleluya. Amin.